Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14, 15, 16 dalam terjemahan baru 2. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini diberi tema hidup sebagai anak-anak yang taat, tidak dikuasai hawa nafsu. Nas renungan kita ini mengungkapkan bahwa bagi kita yang telah dipanggil dan diangkatnya sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kelihatan di atas muka bumi ini adalah supaya kita dapat menampilkan diri kita sebagai anak-anak yang setia dan taat, tidak menuruti hawa nafsu kedagingan, dengan selalu menjaga hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apabila kita masih hidup menuruti hawa nafsu daging dan kemauan diri kita sendiri, maka hal demikian menandakan bahwa kita ini belum dapat dikategorikan sebagai anak-anak yang taat dan setia untuk beriman percaya kepada Kristus. Menjaga diri dengan cara hidup kudus adalah hidup yang mau dipisahkan dari perilaku kehidupan yang hanya mau menuruti keinginan daging duniawi, dan secara khusus mau pula menggunakan keseluruhan hidupnya demi untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah Bapa, hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya dosa di hadapan Dia yang Maha Kudus. Hal sedemikian itu akan kelihatan dari adanya suatu kerinduan yang sangat kuat, yang selalu berusaha memperlakukan hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang diperbuat tidak lagi mau menuruti hati, akal, pikiran, dan perasaan kita sendiri lagi, tetapi kehendak yang hanya mau melakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus saja. Di dalam menjalani hidup di jelang Jumat Agung dan masa Prapaskah ini, sudah selayaknya kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, kewajiban kita harus selalu memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh dimampukan olehnya untuk hidup kudus. Sesungguhnya kita tidak mungkin mampu untuk menjaga hidup kudus itu kecuali hanya oleh anugerah Tuhan Yesus, di mana Dia berkenan sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita, dan melayakkan seluruh diri kita pula sebagai umat manusia yang dikuduskannya. Sesungguhnya tanpa Tuhan Yesus kita ini bukanlah siapa-siapa, yang tidak akan pernah layak dan mampu menjadi bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu. Oleh sebab itu hendaklah kita mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita, yang merancangkan hari depan yang penuh harapan, dan hanya Dia saja yang bisa dan dapat mengendalikan setiap langkah kehidupan kita setiap harinya. Sungguh bahwa apa yang harus kita jalankan adalah mampu berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus saja. Ingatlah apa yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan baru 2 ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah
hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kami supaya kami menyadari bahwa hidup sebagai anak-anak yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu tentu tidak untuk hidup dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus boleh memberikan kepada kami kekuatan yang kiranya dapat memampukan kami dapat melaksanakan hidup kami di dalam kekudusan-Mu sendiri saja. Kami dimampukan pula untuk memperlakukan hidup ini selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu, karena kuat kuasa pertolongan Roh Kudus itu juga akan membuat kami dapat bertahan untuk tetap taat dan setia kepada-Mu, mengandalkan kuasa kasih pertolongan-Mu, terutama dikala kami dalam kondisi yang sangat membuat kami lemah dan kami bisa saja terjerumus ke dalam dosa, mengandalkan kuasa lain ketika kami menghadapi dan mengalami kuasa sakit penyakit itu sedang ada pada diri kami hingga sekarang ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mencabut maupun mengusir segala kuasa sakit penyakit itu, tapi juga sekaligus kami mohon bila sampai saat ini kami masih mengalaminya, mampukan kami mengatasi juga melawan kuasa sakit penyakit itu, mengandalkan sepenuhnya kuat kuasa-Mu sehingga kami dimenangkan dalam iman percaya yang senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus ini pula kami juga boleh bersyukur berterima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas doa dan hidup kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.